Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal ini bisa membatalkan pahala sedekahmu. Yang harusnya setelah bersedekah, rezekimu itu kan jadi berlipat ganda ya. Bahkan Allah janjikan 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tapi faktanya banyak orang yang mengeluh bahwa dirinya sudah rajin bersedekah, tapi rezekinya tidak kunjung datang. Dan akhirnya menyalahkan Allah, menganggap bahwa Allah tidak memenuhi janjinya. Dan ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada pemuka agama, kurang lebih mereka mendapatkan jawaban, kamu itu kurang ikhlas. Padahal ketika memutuskan untuk bersedekah, tentu saja sudah ditekadkan untuk melakukannya dengan ikhlas. Tapi tetap aja rezeki belum juga bertambah. Nah, ternyata untuk amalan sedekah berbeda dengan ibadah lainnya. Karena selain harus dilakukan dengan ikhlas dan dengan rezeki yang halal, ternyata ada juga beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan setelah melakukan sedekah. Artinya, setelah kamu memberi, setelah kamu berbagi, ada hal-hal yang harus kamu hindari. Karena jika kamu melakukannya, justru itu akan merusak sedekahmu dan membatalkan pahalanya. Nah, ada dua hal yang tidak boleh kamu lakukan setelah kamu memberi atau setelah kamu berbagi. Yang pertama, mengungkit-ngungkit atau menyebut-nyebutnya. Dan yang kedua, menyakiti perasaan si penerima. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Mungkin tanpa sadar, kamu sering ngungkit-ngungkit atau berusaha mengingatkan seseorang tentang apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tahu berapa banyak uang yang sudah aku beri sama kamu? Atau misalnya ketika seorang suami yang mengungkit nafkah yang sudah diberikan terhadap istrinya. Kurang apa lagi? Setiap jerih payahku selama ini sudah aku berikan. Kamu bisa makan, kamu bisa beli ini, bisa beli itu. Itu semua kan karena nafkah dariku. Atau membuat orang lain merasa seperti terbebani karena apa yang sudah kamu berikan. Dan kamu pun merasa sudah banyak berkorban demi bisa memberi kepada mereka. Bulan lalu sebenarnya saya perlu handphone baru. Tapi ya karena uangnya aku pakai buat nolong kamu. Ya sudahlah, gak apa-apa. Yang penting kamu bisa jadi selamat. Nah, kamu seolah-olah sedang mengingatkan mereka tentang hal yang sudah kamu lakukan untuk mereka. Mengingatkan tentang jasa-jasamu buat mereka. Dan hal ini bukan hanya membuat mereka jadi tidak nyaman, tapi bisa juga hal ini bisa menyakiti perasaannya. Karena mereka jadi merasa terbebani atas pemberian kamu. Nah, maka ketika bersedekah, yakinkan dalam hati bahwa kamu tidak sedang memberi untuk menyenangkan manusia. Tapi ini dilakukan semata-mata untuk menyenangkan Allah. Namun harus diingat, sekalipun kamu memberi kebaikan kepada seseorang, tidak berarti mereka juga akan berlaku baik padamu. Bisa jadi orang yang sering kamu bantu malah dialah yang paling keras menentang kamu. Namun, ketika itu terjadi, silahkan kamu putuskan. Apakah kamu akan mengingatkan mereka akan kebaikan kamu?
Yang mana ketika kamu lakukan itu, maka resikonya amal sedekahmu itu jadi tidak berarti apa-apa lagi di hadapan Allah. Yang berarti kamu sendiri yang sudah membatalkan pahala sedekahmu. Nah, ketika kamu ada di posisi kayak tadi, Allah sebenarnya sudah memberi solusi tentang tindakan apa yang harus kamu lakukan jika memang benar-benar kamu ada di posisi seperti itu. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Nah, jadi jika kamu tidak sanggup bersabar dalam kondisi tadi, maka sebaiknya kamu tidak memberi sedekah semenjak awal. Daripada kamu memberi lalu kemudian kamu akan berbuat jahat karenanya, atau ujung-ujungnya malah menyakiti hatinya, maka lebih baik selamatkan dirimu dengan tidak bersedekah sama sekali. Hanya saja kamu kehilangan peluang untuk melipat gandakan rezekimu sebanyak 700 kali lipat. Nah, keputusan ada di tanganmu. Namun jika kamu telah memutuskan untuk memberi, maka biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Mereka boleh bertindak sesuka hati mereka. Balaslah dengan perkataan yang baik dan maafkanlah mereka. Ingat, kamu sedang menunggu balasan pahala dari Allah. Maka kuatkan hatimu, kuatkan kesabaranmu. Jangan sampai orang lain mempengaruhimu. Jangan sampai keadaan mempengaruhimu, supaya kamu tidak kehilangan pahala sedekahmu. Kemudian bersiaplah. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan limpahan rezeki sebanyak 700 kali lipat.